Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1841 sampai tahun 1844. Bab 1841 Apakah Anda mengancam saya? Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders bergegas menuju posisi Zhou Ming lagi. Tinju Tiangang Bintang 7 menghancurkan langit. Fendi Zanders menggeram pelan, dan kemudian dengan seluruh kekuatannya, dia meninju langsung di dada Zhou Ming. Tapi Zhou Ming baru saja mundur 2 langkah berturut-turut, ekspresi wajahnya masih sangat tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh apapun sama sekali. Saat ini, Zhou Ming sama sekali tidak berniat menyerang Fendi Zanders, karena dia merasa sangat mustahil baginya untuk mengalahkan Fendi Zanders sendirian, dan akan membuang-buang kekuatannya untuk menyerang sekarang. Jadi Zhou Ming berencana menggunakan tubuhnya untuk menunda waktu. Dia masih sangat percaya diri dengan teknik latihan tubuhnya, dan tidak mungkin Fendi Zanders menyakitinya dalam waktu singkat. Dia akan menunggu sampai Wang Li dan Sun Qiang pulih, dan mereka bertiga akan bekerja sama untuk menyingkirkan Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders secara alami tahu apa yang direncanakan Zhou Ming, tetapi dia tidak punya pilihan selain mencari cara untuk menyingkirkan Zhou Ming terlebih dahulu. Bang bang bang. Fendi Zanders meninju dada Zhou Ming 7 atau 8 kali berturut-turut. Zhou Ming tampaknya tidak bereaksi sama sekali pada awalnya, tetapi saat tinju Fendi Zanders secara bertahap memukulnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang salah. Karena dia menemukan bahwa tubuhnya tidak sekuat sebelumnya. Ini adalah hal yang sama. Ekspresi wajah Zhou Ming agak bingung. Ledakan. Saat ini, Fendi Zanders meninju tubuh Zhou Ming lagi. Zhou Ming mundur 2 langkah berturut-turut, lalu menatap dadanya. Dia menemukan bahwa Fendi Zanders telah membuat lubang yang dalam di dadanya saat ini. Kamu benar-benar bisa menyakitiku. Zhou Ming meraung ke arah Fendi Zanders. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang tak terkalahkan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Teknik tinju macam apa yang kamu lakukan? Zhou Ming tidak pernah menyangka bahwa dia dapat bertahan kurang dari 2 menit di depan Fendi Zanders, dan tubuhnya tidak dapat bertahan lagi. Tinju macam apa yang tidak ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu mengangkat tinjunya dan memukul dada Zhou Ming lagi. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pukulan Fendi Zanders menghantam dada Zhou Ming dengan keras. Zhou Ming terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam tanah dengan keras. Setelah mendarat, warna emas di tubuh Zhou Ming berangsur-angsur memudar, dan ekspresi wajahnya juga sangat menyakitkan. Dia memegangi dadanya dengan tangan kanannya dan berjuang untuk berdiri, tapi pukulan Fendi Zanders barusan terlalu kuat. Mengerikan. Saat ini, Zhou Ming tidak bisa berdiri sama sekali. Saudara Zhou. Saudara Zhou. Sun Qiang dan Wang Li yang masih istirahat langsung berteriak setelah melihat pemandangan ini. Mereka berdua berpikir bahwa Zhou Ming dapat bertahan di tangan Fendi Zanders untuk sementara waktu dan memberi mereka waktu, tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Zhou Ming akan pingsan begitu cepat. Dan kalian berdua. Fendi Zanders tahu bahwa Zhou Ming telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan saat ini, jadi dia menoleh dan melihat ke arah Sun Qiang dan Wang Li di samping. Saudara Sun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Li bertanya pada Sun Qiang dengan gugup. Mari kita cari cara untuk lari. Saudara Zhou sudah dalam kondisi itu. Bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin tidak bisa menjadi lawan Fendi Zanders. Sun Qiang mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Wang Li menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, Fendi Zanders bergegas menuju mereka berdua. Tangan kanan Wang Li menjentikkan beberapa saat, dan hembusan angin tiba-tiba naik, bercampur dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Saudara Sun, lari. Wang Li berteriak, lalu bangkit dan berlari menuju kejauhan. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak berniat melepaskan kedua orang ini. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Wang Li, lalu mengguncangnya dengan kuat. Tubuh Wang Li dilempar keluar oleh Fendi Zanders seperti bola, lalu dipukul dengan keras di pohon besar tak jauh dari situ. Puff. Wang Li memuntahkan seteguk darah, dan ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Di sisi lain, melihat Wang Li telah kehilangan kekuatan bertarungnya, Fendi Zanders tidak terus menyerang, melainkan bergegas menuju posisi Sun Qiang. Sun Qiang, yang sudah terluka parah, jauh lebih lambat dari Fendi Zanders. Mungkin sudah terlambat untuk lari sekarang. Setelah Fendi Zanders menyusul Sun Qiang, dia mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke punggung Sun Qiang. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Sun Qiang terhuyung 2 langkah, lalu jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Sun Qiang, Wang Li, dan Zhou Ming semuanya jatuh ke tanah, dan saat ini mereka bertiga benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Zhou Ming melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya, karena di awalnya berpikir bahwa dia bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi karena keputusannya yang salah, mereka bertiga berakhir seperti ini. Jika mereka bertiga menembak bersama sejak awal, mungkin mereka bertiga punya peluang untuk menang.
Hanya saja kini sudah terlambat bagi mereka bertiga untuk menyesalinya. Li Yufeng berdiri di kejauhan dan melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tiga pejuang paling terkenal di kalangan generasi muda di kota Chunyang tidak akan pernah bisa mengalahkan Fendi Zanders bersama-sama. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Tuan Zanders, kami bertiga yakin bahwa kami kalah hari ini, dan saya harap Anda dapat membiarkan kami bertiga pergi bersama demi keluarga kami. Zhou Ming memahami kebenaran bahwa pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Jika dia tidak mengaku kalah saat ini, maka saya khawatir mereka semua akan mati di tangan Fendi Zanders hari ini. Setelah mendengar kata-kata Zhou Ming, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan ringan, senang sekali bagimu untuk mengakui kekalahan. Kapan Zhou Ming dihina seperti ini sebelumnya, tapi sekarang situasinya tidak memungkinkan dia untuk berbicara dengan cepat, jadi dia memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Tuan Zanders, kami bertiga adalah anggota keluarga seni bela diri kuno di kota Chunyang. Jika Anda membunuh kami bertiga hari ini, bahkan jika Anda bisa keluar dari Gunung Chifeng, Anda tidak ingin keluar dari kota Chunyang. Wang Li mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu mengancamku? Fendi Zanders memandang Wang Li dengan acuh tak acuh. Saya tidak mengancam Anda, tapi saya mengingatkan Anda bahwa beberapa hal tidak boleh diambil terlalu jauh, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Wang Li berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders memandang Wang Li dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata tanpa ekspresi, jika saya membiarkan kalian bertiga pergi hari ini, ketika kalian bertiga keluar dari Gunung Chifeng ini, orang-orang di seluruh dunia akan tahu bahwa jiwa pengembalian buah ada di tangan kita. Dalam hal ini, saya hanya dapat menimbulkan masalah yang tak terbatas pada diri saya sendiri, tetapi jika saya membunuh kalian sekarang, tidak ada yang akan tahu bahwa saya mengambil buah yang mengembalikan jiwa, dan tidak ada yang akan tahu bahwa saya membunuh Anda. Berapa banyak dari kamu? Akhir bab ini. Bab 1842 Bab 1842. Meskipun Fendi Zanders tidak mau membunuh, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki keluhan dengan Wang Li, Sun Qiang dan Zhou Ming, jadi tidak perlu membunuh mereka. Namun hal ini berbeda dengan hal lainnya. Buah yang mengembalikan jiwa sangat penting bagi Fendi Zanders. Tidak peduli berapa harganya, Fendi Zanders harus membawa buah Huiyun kembali ke kota Jiangcheng. Ketiga Wang Li tercengang hampir pada saat yang bersamaan ketika mereka mendengar kata-kata Fendi Zanders. Mereka menatap posisi Fendi Zanders dan tidak berbicara. Jika situasinya sama, bagaimana pilihan kalian bertiga? Fendi Zanders bertanya lagi. Tuan Zanders, selama Anda tidak membunuh kami bertiga hari ini, apapun kondisi yang Anda minta, kami setuju. Zhou Ming berteriak dengan gugup. Maaf, kalian bertiga tidak ada gunanya sama sekali di mataku. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Melihat sikap tegas Fendi Zanders, Zhou Ming tampak sedikit putus asa. Saat ini, Zhou Ming masih sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal tidak seharusnya memprovokasi Fendi Zanders atas inisiatifnya sendiri. Jika dia tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan, bahkan jika dia memberinya 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menghadapi Fendi Zanders. Menembak. Sun Qiang dan Wang Li secara alami sangat putus asa, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk membuat Fendi Zanders melepaskan mereka. Fendi Zanders mengeluarkan belati 5 elemen dan berjalan langsung menuju posisi Zhou Ming. Zhou Ming menatap Fendi Zanders dengan mata terbelalak, dan berteriak dengan suara rendah, Fendi Zanders, jika kamu berani membunuhku hari ini, keluarga Zhouku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak ada gunanya untuk kamu mengancamku sekarang. Jawab Fendi Zanders ringan, lalu mengangkat belatinya untuk menusuk dada Zhou Ming. Tapi saat belati Fendi Zanders jatuh, cahaya dingin muncul. Ledakan. Sebuah batu langsung mengenai pergelangan tangan Fendi Zanders, pergelangan tangan Fendi Zanders bergetar, dan belati 5 elemen jatuh ke tanah. WHO. Fendi Zanders merasakan nafas yang sangat kuat mendekat perlahan, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit waspada. Anak muda, jangan terlalu ekstrim dalam segala hal. Meskipun Fendi Zanders tidak melihat siapapun datang, dia bisa mendengar suaranya dengan sangat jelas. Fendi Zanders melihat sekeliling dirinya dan ingin mengetahui posisi lawan, namun kekuatan lawan sepertinya jauh di atas Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak memiliki cara untuk menentukan dari mana aura orang tersebut berasal. Zhou Ming, Wang Li, dan Sun Qiang juga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka saat ini, karena mereka bertiga bahkan tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Tat-tat. Saat ini, terdengar suara langkah kaki. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah putih perlahan berjalan dari kejauhan. Saat ini, suhu di Gunung Chifeng setidaknya harus 10 derajat di bawah nol. Bahkan seniman bela diri misterius seperti Fendi Zanders dan Zhou Ming perlu mengenakan jaket dan menggunakan napas untuk menahan hawa dingin. Namun saat ini, lelaki tua yang berjalan mendekat hanya mengenakan jubah panjang, yang terlihat sangat tipis, namun lelaki tua itu berjalan sangat cepat, dan ekspresi wajahnya sangat tenang, seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Semua. Sedingin-dingin. Kakek Feng. Setelah Zhou Ming melihat lelaki tua itu, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Ternyata kakek Feng ada di sini, kita selamat, Wang Li pun berteriak.
Fendi Sanders, kamu sial hari ini, kakek Feng ada di sini. Sun Qiang mengertakkan gigi dan berteriak keras pada Fendi Sanders. Kakek Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan ketiga orang ini, Fendi Sanders tampak sedikit bingung. Setelah Hu Jun ragu-ragu selama 2 detik, dia tergagap dan berkata kepada Fendi Sanders, Tuan Sanders, saya telah melihat orang ini. Orang ini adalah Feng Wendong, kepala keluarga Feng, keluarga terbesar di kota Chunyang. Fendi Sanders menoleh untuk melihat Hu Jun, menarik napas dalam-dalam, dan tidak berbicara. Pada saat ini, Fendi Sanders dapat merasakan bahwa kekuatan Feng Wendong seharusnya jauh melebihi miliknya, dan Feng Wendong harus menjadi ahli seni bela diri kuno yang sejati. Selama Fendi Sanders saat ini tidak bertemu dengan seniman bela diri setingkat master seni bela diri kuno, maka dia mampu bertarung, tetapi kekuatan bertarung dari master seni bela diri kuno benar-benar mengerikan. Dengan bantuan artefak, dia bukan tandingan Gu Wu Grandmaster. Fendi Sanders mulai merencanakan dalam hatinya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Saat ini, Feng Wendong sudah berjalan di depan Fendi Sanders, lalu melihat Fendi Sanders dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, benar-benar pahlawan yang terlahir sebagai pemuda, murid Ye Zongxi sungguh luar biasa, dia mengalahkan Fendi Sanders dengan kekuatannya sendiri. 3 talenta muda kita di kota Chunyang luar biasa. Apakah kamu kepala keluarga Feng? Fendi Sanders bertanya dengan suara rendah. Benar, saya Feng Wendong, kepala keluarga Feng di kota Chunyang. Feng Wendong mengangguk ringan, lalu melanjutkan, Tuan Sanders, lelaki tua ini pernah bertemu Tuanmu Ye Zongxi sekali, dan keluarga dari ketiga orang ini juga merupakan teman keluarga dari keluarga Feng kami, jadi saya tidak tahu apakah Tuan Sanders bisakah kamu memberiku wajah dan membiarkan mereka bertiga pergi. Fendi Sanders memandang Feng Wendong dari atas ke bawah, dan dia sangat jelas dalam hatinya bahwa jika dia bertarung dengan Feng Wendong, pada dasarnya tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali, dan jika dia melepaskan Zhou Ming dan 3 lainnya saat ini, Feng Wendong juga bisa membiarkannya pergi dari sini, itu kasus terbaik. Karena Anda sudah berbicara, Tuan Feng, saya pasti akan memberikan Anda wajah ini. Kata Fendi Sanders dengan suara rendah. Terima kasih, Tuan Sanders, karena telah memberiku wajah ini. Feng Wendong tersenyum bahagia. Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Hu Jun di belakangnya, ayo pergi. Saat ini, Fendi Sanders hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu cepat tinggalkan tempat yang benar dan salah ini. Oke. Hu Jun setuju, lalu melangkah maju untuk pergi. Tuan Sanders, ada satu hal lagi yang kamu lupa, bukan? Tetapi ketika Fendi Sanders berjalan keluar kurang dari 10 meter, suara Feng Wendong terdengar lagi. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Feng Wendong, tubuhnya berhenti sebentar, lalu berhenti. Faktanya, dia sudah menduga Feng Wendong akan muncul saat ini, dan dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ada yang lain. Fendi Sanders menoleh untuk melihat Feng Wendong, dan bertanya pada Feng Wendong tanpa ekspresi. Tuan Sanders, buah yang mengembalikan jiwa seharusnya masih ada di tanganmu, kan? Feng Wendong bertanya sambil tersenyum. Fendi Sanders memandang Feng Wendong dan tidak berkata apa-apa. Buah yang mengembalikan jiwa adalah benda suci di Gunung Chifeng di kota Chunyang. Tidak ada yang bisa mengambil buah yang mengembalikan jiwa dari Gunung Chifeng, jadi saya harap Anda dapat menyerahkan buah yang mengembalikan jiwa, selama Anda menyerahkannya. Atas buah yang mengembalikan jiwa. Jika demikian, tidak ada yang akan bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan hari ini. Nada suara Feng Wendong sangat tenang ketika dia mengatakan ini, tetapi Fendi Sanders tahu bahwa Feng Wendong sedang mengancamnya. Akhir bab ini. Bab 1843. Bab 1843 dipercayakan. Tuan Feng, saya mengambil buah pengembalian jiwa untuk menyelamatkan orang. Jika Anda berjanji untuk mengizinkan saya mengambil buah jiwa hari ini, tidak peduli permintaan apa yang Anda buat di masa depan, saya, Fendi Sanders, akan setuju. Fendi Sanders tahu bahwa dia bukanlah lawan Feng Wendong, jadi dia tidak mau memalingkan wajahnya. Orang tua itu hanya punya satu permintaan sekarang, dan itu adalah menyerahkan buah pengembalian jiwa di tanganmu. Feng Wendong berkata dengan ringan. Lalu bagaimana jika aku tidak membayar? Fendi Sanders mengertakkan gigi dan bertanya. Tuan Sanders, jika Anda tidak bersedia menyerahkan buah pengembalian jiwa, maka orang tua ini hanya bisa bersikap kasar. Setelah Feng Wendong selesai berbicara, dia langsung melepaskan nafas di tubuhnya. Dalam sekejap, angin menderu-deru di sekitar tubuh Feng Wendong, dan semburan fluktuasi energi yang kuat terbang ke segala arah. Jelas sekali, Feng Wendong sengaja menakuti Fendi Sanders. Saat ini, Fendi Sanders sudah menemukan jawabannya. Faktanya, Feng Wendong tinggal menunggu untuk meraup keuntungan menjadi seorang nelayan. Karena berita tentang buah yang mengembalikan jiwa telah menyebar di kota Chunyang, banyak pejuang yang tidak dapat menahan godaan dari buah yang mengembalikan jiwa, sehingga mereka memasuki Gunung Chifeng. Namun nyatanya, mereka tidak mengetahui bahwa berita itu sendiri dirilis oleh keluarga Feng. Tujuan dari keluarnya berita ini dari keluarga Feng adalah untuk menarik para pejuang tersebut untuk datang dan mencari buah yang mengembalikan jiwa, namun pada akhirnya siapapun yang menemukan buah yang mengembalikan jiwa tersebut, Feng Wendong akan mengambilnya. Dengan cara ini, keluarga Feng dapat menghemat sebagian besar tenaga dan sumber daya material mereka untuk menemukan buah yang mengembalikan jiwa.
Fendi Zanders memandang Feng Wendong di depannya dengan ekspresi gugup yang tidak biasa di wajahnya. Saat ini, Fendi Zanders tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia bertarung, peluang kemenangan Fendi Zanders hampir nol. Tetapi jika dia tidak melawan, maka Fendi Zanders harus menyerahkan buah pengembalian jiwa. Buah yang mengembalikan jiwa adalah kunci untuk menyadarkan Cleo Fei Lin. Tentu saja, Fendi Zanders tidak bersedia menyerahkan buah pengembalian jiwa yang dia temukan dengan susah payah. Tuan Feng, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini? Anda harus tahu siapa saya. Apakah itu uang atau berbagai harta langka? Selama Anda memberitahu saya akan menemukan cara untuk memenuhi persyaratan Anda, tetapi hanya ini aku tidak bisa memberimu buah kebangkitan jiwa. Fendi Zanders menurunkan postur tubuhnya sebanyak mungkin dan berkata kepada Feng Wendong dengan suara rendah. Tuan Zanders, tentu saja saya tahu identitas Anda. Sebenarnya saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Hanya saja kali ini saya dititipkan oleh orang lain, jadi saya hanya membutuhkan buah pengembalian jiwa. Buah yang mengembalikan jiwa, aku akan melepaskanmu. Tanda seru petik 2. Feng Wendong menjawab ringan. Apa maksudnya titipan? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Sebenarnya semua ini salahmu, apa maksudmu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa waktu yang lalu, Tuan Zanders, Anda memukuli cucu Chen Buwei, Chen Tianyi hingga menjadi cacat, dan untuk mengembalikan cucunya ke keadaan semula, Chen Buwei meminta saya untuk membantunya menemukan buah yang mengembalikan jiwa di Gunung Chifeng untuk dimurnikan. Pil pengembalian jiwa. Buwei baik kepada keluarga Feng kami saat itu, dan Chen Buwei lebih kuat dari saya, jadi saya tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah, jadi saya hanya bisa setuju, jika saya membiarkan Tuan Zanders mengambilnya jika kita mendapatkannya buah yang mengembalikan jiwa ini, maka keluarga Feng kita akan menderita. Feng Wendong memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Feng Wendong, dia membeku sesaat, dan baru pada saat inilah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata bukan hanya dia saja yang mencari buah pengembalian jiwa, keluarga Chen pun juga mencari buah pengembalian jiwa. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders mulai menyalahkan dirinya sendiri lagi, karena semua ini sebenarnya disebabkan oleh sikap impulsif Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak mematahkan kaki dan tangan Chen Tianyi di Bandara Yanjing, hal ini tidak akan terjadi. Tuan Zanders, saya memiliki pemahaman tentang urusan Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semua ini adalah siklus karma, jadi Anda harus menyerahkan buah yang mengembalikan jiwa. Selama Anda menyerahkan buah yang mengembalikan jiwa, saya tidak ingin mempermalukanmu. Feng Wendong memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, kamu boleh menginginkan buah kebangkitan jiwa, kecuali kamu membunuhku terlebih dahulu. Tuan Zanders, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Ekspresi Feng Wendong berubah, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Fendi Zanders memandang Feng Wendong dan tidak berkata apa-apa. Karena Fendi Zanders awalnya mempertimbangkan untuk menyerahkan buah pengembalian jiwa kepada Feng Wendong terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia sebenarnya bukan lawan Feng Wendong, dan terus bertahan hanya akan menemui jalan buntu. Jika Anda memberi Feng Wendong buah yang mengembalikan jiwa terlebih dahulu, Anda dapat menemukan cara untuk mendapatkannya kembali dari tangan Feng Wendong setelah Anda pergi dari sini. Namun orang yang sangat menginginkan buah pengembalian jiwa bukanlah Feng Wendong, melainkan Chen Buwei. Begitu Fendi Zanders menyerahkan buah yang mengembalikan jiwa, Cleo Fei Lin mungkin benar-benar sudah mati. Jadi Fendi Zanders sudah mengambil keputusan saat ini, yaitu, dia tidak bisa menyerahkan buah pengembalian jiwa apapun yang terjadi. Tuan Zanders. Feng Wendong melangkah maju dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Jika kamu menginginkan buah yang mengembalikan jiwa, bunuh aku dulu. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Keras kepala. Feng Wendong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders terlihat sedikit aneh, lalu dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju posisi Feng Wendong. Apakah Fendi Zanders ini gila? Dia ingin melawan ahli seni bela diri kuno. Setelah Zhou Ming melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Anda harus tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara pejuang misterius dan ahli seni bela diri kuno. Prajurit biasa, meskipun bakat mereka sedikit lebih rendah, tetapi selama mereka bekerja cukup keras, suatu hari mereka akan mampu menerobos ke ranah prajurit peringkat Suan. Tapi ahli seni bela diri kuno berbeda. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi ahli seni bela diri kuno dalam kehidupan ini. Karena jika seorang pendekar ingin menerobos ke ranah jagoan silat zaman dahulu, tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga membutuhkan bakat yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menutupi kesenjangan kekuatan antara ahli seni bela diri kuno dan seniman bela diri misterius. Fendi Zanders ini benar-benar gila. Sun Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Boom. Pada saat ini, tinju Fendi Zanders dan tinju Feng Wendong bertabrakan dengan keras. Untuk sesaat, sepertinya seluruh gunung Chifeng bergetar. Sementara Feng Wendong berdiri tak bergerak di tempat, Fendi Zanders terbang terbalik dalam sekejap, mematahkan 7 atau 8 pohon besar di udara sebelum berhenti. Ahem.
Setelah Fendi Zanders menstabilkan tubuhnya, dia terbatuk keras 2 kali dan mengeluarkan seteguk darah. Itu benar-benar terlalu kuat. Ya, mungkin inilah jarak antara kita dan ahli seni bela diri kuno. Wang Li dan Zhou Ming menghela nafas pelan. Akhir bab ini. Bab 1844. Bab 1844 jiwa yang tersisa. Ketika mereka bertiga baru saja menghadapi Fendi Zanders, bahkan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengalahkan Fendi Zanders. Namun saat ini, Feng Wendong hanya meninju Fendi Zanders dengan santai, dan dia langsung muntah darah. Kesenjangan kekuatan terlalu jelas. Tuan Zanders, Anda tidak bisa menjadi lawan saya sama sekali, apakah menurut Anda perlu untuk melanjutkan? Feng Wendong memandang Fendi Zanders dan bertanya. Jika kamu menginginkan buah kebangkitan jiwa, bunuh aku dulu. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan menjawab. Baiklah, aku akan menemuimu hari ini. Sosok Feng Wendong melintas, dan dia menghilang langsung dari pandangan Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit gugup. Detik berikutnya, Feng Wendong muncul tepat di belakang Fendi Zanders, lalu meletakkan tangan kanannya di punggung Fendi Zanders. Fendi Zanders tiba-tiba kembali menatap Feng Wendong. Merusak. Feng Wendong menggeram pelan. Energi yang sangat kuat menyapu tubuh Fendi Zanders dalam sekejap. Ah! Fendi Zanders merasakan sakit parah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tampaknya pada saat ini, semua tulang, meridian, 5 bab, dan 6 organ dalam di tubuh Fendi Zanders meledak. Fendi Zanders memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Setelah Zhou Ming melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit tak tertahankan. Rasa sakit yang parah membuat Fendi Zanders tidak bisa berdiri. Dia mencoba mengembunkan nafasnya, tetapi meridian Fendi Zanders terputus, jadi dia tidak bisa mengembunkan nafas sama sekali. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Tuan Zanders, mengapa kamu mengatakan kamu melakukan ini? Melihat Fendi Zanders seperti ini, Feng Wendong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Fendi Zanders menatap Feng Wendong di depannya. Dia ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi dia tidak bisa. Fendi Zanders sekali lagi mengalami seperti apa rasanya putus asa. Terakhir kali Fendi Zanders merasakan hal ini adalah saat menghadapi Chen Buwei. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat mengimbangi kekuatan yang hancur ini. Saat ini, Fendi Zanders hanya memiliki ketakutan dan keputusasaan yang tak terbatas di dalam hatinya. Feng Wendong berjalan ke sisi Fendi Zanders perlahan, lalu mengeluarkan kotak giok berisi buah pengembalian jiwa dari pakaian Fendi Zanders. Fendi Zanders sangat ingin menghentikan Feng Wendong, tetapi sayang sekali tubuhnya tidak dapat bergerak atau berbicara sama sekali. Setelah Feng Wendong menemukan kotak giok itu, dia memeriksa buah yang mengembalikan jiwa di dalamnya dengan sangat hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dia menoleh ke Zhou Ming dan Sun Qiang dan yang lainnya dan berkata, lempar dia dari tebing, jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Tubuhnya. Ya. Pada saat ini, Zhou Ming, Sun Qiang dan yang lainnya sudah sangat menyadari kekuatan Feng Wendong, dan mereka juga sangat takut pada Feng Wendong, dan mereka sama sekali tidak berani melanggar perintah Feng Wendong. Zhou Ming dan Sun Qiang berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan mengangkat Fendi Zanders dengan penuh semangat. Hu Jun, yang tidak jauh dari situ, ragu-ragu selama 2 detik setelah melihat pemandangan ini, lalu mengertakkan gigi dan berteriak, Tuan Feng, Anda telah mendapatkan buah pengembalian jiwa, mengapa Anda ingin membunuh Tuan Zanders? Jika orang ini tidak menyingkirkannya, akan ada masalah di masa depan. Feng Wendong menjawab dengan ringan, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Cahaya dingin melintas, langsung menembus dahi Hu Jun. Hu Jun menatap Feng Wendong di depannya, tubuhnya menegang sejenak, lalu dia terjatuh perlahan. Setelah Fendi Zanders melihat adegan ini, dia sangat marah, tapi dia hanya bisa melihat Hu Jun mati di tangan Feng Wendong, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Ming dan Sun Qiang membawa Fendi Zanders ke tepi tebing, lalu melemparkan Fendi Zanders dari tebing. Fendi Zanders bisa merasakan hembusan angin berdenging di telinganya, dan dia tidak bisa mendengar suara apapun selain angin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fendi Zanders perlahan menutup matanya, seolah dia siap untuk mati. Anak muda, bangun. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fendi Zanders mendengar sebuah suara lagi. Setelah mendengar suara ini, Fendi Zanders sepertinya sadar kembali dalam sekejap, dan tiba-tiba membuka matanya. Setelah membuka matanya, Fendi Zanders mengamati sekelilingnya sebentar, dan dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di dalam gua. Tidak ada apapun di dalam gua. Fendi Zanders ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi ternyata dia masih tidak bisa bergerak. Bangun. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan selera gaya menghampiri Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Apakah aku sudah mati? Siapa kamu? Fendi Zanders sudah bisa berbicara, jadi dia buru-buru bertanya pada orang tua itu. Kamu belum mati sekarang, tapi kamu akan segera mati, jawab lelaki tua itu ringan. Apa maksudmu dengan segera mati? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Kamu beruntung, kamu kebetulan bertemu denganku, jadi aku membiarkanmu hidup lebih lama, kata lelaki tua itu sambil tersenyum.
Kau membiarkanku hidup lebih lama. Siapa kamu? Ekspresi wajah Fendi Zanders menjadi lebih bingung, dan dia mengerutkan kening dan bertanya. Siapa saya? Orang tua itu ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut tepatnya, saya mungkin tidak sendirian. Apa yang bukan manusia? Semakin Fendi Zanders memandang lelaki tua itu, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena Fendi Zanders tidak tahu apa yang dibicarakan pria ini, dan menurut ingatan Fendi Zanders, dia seharusnya sudah terlempar dari tebing sekarang, dan dia seharusnya mati. Benar. Apakah ini semua halusinasiku? Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Aku bukan ilusimu, aku nyata. Orang tua itu berkata dengan lembut. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang ada dalam pikiranku? Fendi Zanders tampak semakin terkejut saat melihat ekspresi wajah lelaki tua itu. Sangat mudah untuk mengetahui apa yang ada di pikiranmu. Orang tua itu menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, aku tidak sendiri, tapi sisa jiwa yang kutinggalkan sebelum aku meninggalkan dunia ini, jiwa yang tersisa. Melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, Fendi Zanders tampak semakin bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu. Saya telah menunggu di dunia ini selama ratusan tahun, dan saya selalu berharap menemukan orang yang ditakdirkan, tetapi setelah bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang memasuki gua ini. Orang tua itu memandang Fendi Zanders dan lanjutan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada orang tua itu. Aku sudah menunggu di sini bertahun-tahun, sebenarnya aku hanya ingin menunggu raga, tapi sayang seiring berjalannya waktu, kekuatan jiwaku semakin lemah, biarpun aku menunggumu, aku tidak bisa menahannya. Menempati tubuhmu. Orang tua itu tampak sedikit kecewa dan berkata. Menempati tubuhku. Fendi Zanders terkejut sesaat.